harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 2, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1, yang ada di LKS halaman 2 sampai dengan halaman 6. Materi pembelajaran 1 anak-anak. Hasan anak yang patuh pada aturan. Ia selalu mematuhi aturan di setiap tempat. Hasan selalu mematuhi aturan di rumah. Ia juga selalu mematuhi aturan di perjalanan. Mari mengamati. Amati gambar di samping dengan teliti. Aturan setiap kegiatan di rumah perlu diperhatikan. Aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Hasan dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Hasan melakukan setiap kegiatan dengan hati-hati. Sikap hati-hati merupakan salah satu contoh aturan keselamatan. Hasan anak yang taat pada aturan. Setiap melakukan kegiatan selalu diatur menggunakan jadwal. Setiap kegiatan dilakukan dengan tepat waktu. Baik anak-anak, apa yang dilakukan oleh Hasan ini perlu kita contoh anak-anak. Pada bagian LKS halaman 2, setelah kata atur atau kalimat aturan berguna untuk keselamatan diri dan keluarga. Di situ ada nama Udin dan keluarga melakukan setiap kegiatan sesuai aturan. Nanti Udinnya itu dicoret kemudian diganti Hasan karena sesuai dengan yang ada di cerita di atasnya. Baik anak-anak, tampak pada gambar ini ada Hasan beserta keluarganya dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan. Mereka ini melakukan kegiatan sesuai dengan aturan. Nah, setiap kegiatannya itu dilakukan dengan hati-hati. Pada gambar yang pertama ini ada Udin. Ini akan membenarkan atau membetulkan jam dinding anak-anak. Ini Udin itu menggunakan tangga. Tangganya itu dipegang oleh ayahnya supaya tidak jatuh. Ini juga termasuk mematuhi aturan. Kemudian untuk gambar yang kedua ini Hasan sedang membantu ibu mengupas jagung karena dia belum bisa memotong jagung dengan pisau. Hasan ini bersikap hati-hati dalam menjaga keselamatan diri saat melakukan kegiatan di rumah. Jadi anak-anak jika melakukan kegiatan itu tentunya harus hati-hati ya anak-anak. Seperti yang dilakukan Hasan tadi, jika akan membetulkan jam dinding, kemudian jam dindingnya itu terlalu tinggi, itu harus menggunakan tangga. Jika setelah menggunakan tangga, itu juga harus dipegangi oleh orang dewasa. Sama dengan tadi, Hasan ini membantu ibunya. Jika belum bisa menggunakan pisau, berarti harus mengupasnya menggunakan tangan. Kemudian untuk gambar yang ketiga atau yang di bawahnya ini Hasan menggunakan sabuk pengaman ya anak-anak saat naik kendaraan umum. Hasan bersikap hati-hati untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Jika anak-anak ini menggunakan mobil misalnya ataupun alat transportasi lain yang ada sabuk pengamannya, ini tentunya harus digunakan ya sabuk pengamannya agar dapat menjaga keselamatan dengan baik. Kemudian untuk gambar yang keempat ini Hasan beserta teman-temannya ini sedang menyeberang jalan di zebra cross saat pulang sekolah. Hasan bersikap hati-hati untuk menjaga keselamatan dalam perjalanan. Kemudian untuk gambar yang terakhir atau gambar yang kelima, ini Hasan sedang menutup pintu dengan hati-hati sebelum keluar rumah. Tentunya anak-anak jika akan keluar rumah ini tentunya pintunya itu harus ditutup. Hasan bersikap hati-hati untuk menjaga keselamatan diri.
Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Tampak pada gambar ini ada beberapa gambar yang berbeda. Untuk gambar yang pertama, ini Hasan sarapan pukul 6. Kemudian untuk gambar yang kedua, ini Hasan berangkat ke sekolah pukul 7. Dan gambar yang ketiga, ini ada Hasan pulang sekolah pukul 11. Jangan lupa ya anak-anak, setiap gambar ini tentunya ada jam ya, jam yang ada di dinding. Setiap gambar itu ada jamnya. Baik anak-anak, setelah kita melihat gambar yang tadi atau ketiga gambar tadi, yaitu saat sarapan, kemudian berangkat ke sekolah dan pulang sekolah, itu di dindingnya atau di setiap gambarnya itu ada jam. Baik anak-anak, kita bahas untuk bagaimana caranya membaca jam yang ada di dinding maupun misalnya jam tangan dan lain sebagainya. Ini namanya jarum jam analog ya anak-anak, atau jam analog. Baik anak-anak, di dalam gambar atau di dalam jam itu ada 3 jarum. Ya, sudah Ibu beri tanda panah. Untuk panah yang berwarna biru ini namanya jarum pendek ya anak-anak. Jarum yang pendek itu namanya jarum pendek. Dan jarum yang panjang yang Ibu beri tanda panah berwarna merah itu namanya jarum panjang anak-anak. Kemudian jarum yang tipis itu yang tidak terlalu berwarna hitam itu namanya jarum halus ya anak-anak. Jarum pendek ini sebagai penunjuk jam. Jarum pendek itu sebagai penunjuk jam ya anak-anak. Misalnya di dalam gambar itu jam 10. Jarum pendek berputar penuh setiap 12 jam. Jarum pendek ini berputar penuh setiap 12 jam. Kemudian jarum panjang ini sebagai penunjuk menit. Jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Kemudian jarum halus ini sebagai penunjuk detik. Jarum halus berputar penuh setiap 1 menit. Ibu ulangi lagi. Jarum pendek itu sebagai penunjuk jam. Kemudian jarum panjang ini sebagai penunjuk menit. Dan yang terakhir ini namanya jarum halus sebagai penunjuk detik. Pada masing-masing gambar terdapat gambar jam seperti berikut. Baik anak-anak, di sini sudah ada beberapa gambar jam yang menunjukkan jarum pendek, jarum panjang dan juga jarum halus. Untuk gambar yang pertama ini, jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Ini dibacanya pukul 6 ya anak-anak. Kemudian jarum pendek atau gambar yang kedua ini jarum pendek menunjuk angka 7. Kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Ini dibacanya pukul 7. Kemudian gambar yang ketiga jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12. Ini dibacanya pukul 11 ya anak-anak. Jadi anak-anak ini harus melihat jarum pendeknya. Pada materi kali ini itu melihat jarum pendeknya. Jika jarum pendek itu di angka 10 misalnya, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12, berarti dibacanya pukul 10. Misalnya lagi jarum pendeknya itu di angka 2, kemudian jarum panjangnya di angka 12, berarti pukul 2. Ibu contohkan lagi, jika jarum pendeknya di angka 5, kemudian jarum panjangnya di angka 12, berarti dibacanya pukul 5. Seperti itu ya anak-anak. Mari berlatih. Bacalah pukul berapa yang ditunjukkan oleh jarum jam berikut. Baik anak-anak, sesuai dengan materi yang tadi, ini sudah ada gambar jam beserta penjelasan jarum pendek dan jarum panjangnya. Baik anak-anak, ini kita bahas terlebih dahulu untuk gambar yang pertama. Ini jarum pendek menunjuk angka 10.
Lihat ya anak-anak, gambarnya yang berwarna merah jarumnya itu menunjukkan jarum pendek. Jarum pendek ini menunjuk angka 10, kemudian jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti waktu menunjukkan pukul 10. Kemudian untuk gambar yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 8 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti waktu menunjukkan pukul 8. Selanjutnya untuk gambar yang ketiga, jarum pendek menunjuk angka 2 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti waktu menunjukkan pukul 2. Seperti itu ya anak-anak. Jika jarum panjangnya ini di angka 12, berarti anak-anak lihat jarum pendeknya. Yang dibaca itu berarti jarum pendeknya. Itu berlaku jika jarum panjang menunjuk angka 12 ya anak-anak. Baik anak-anak, kita lanjut ke gambar yang keempat. Ini jarum pendek menunjuk angka 4 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi waktu menunjukkan pukul 4. Selanjutnya untuk gambar yang kelima, jarum pendek menunjuk angka 9. Nah, pada LKS halaman 4 di situ pada soal nomor 5 atau gambar nomor 5 itu menunjuk angka 4. Nanti angka 4-nya dicoret kemudian diganti angka 9 sesuai dengan yang ada di gambar ya anak-anak. Ibu ulangi lagi, jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12. Berarti waktu menunjukkan pukul 9. Seperti itu ya anak-anak. Jangan lupa jika jarum panjang menunjuk angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 11 misalnya itu berarti menunjukkan pukul 11. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Jadi jika ada nama agama misalnya Islam, ini itu harus besar. Kristen berarti huruf K-nya itu harus besar. Kemudian kitab suci misalnya Al-Quran, A-nya itu harus besar dan huruf Q-nya juga harus besar. Dan juga Tuhan, Tuhan itu juga harus besar huruf depannya, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Mari membaca anak-anak. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik anak-anak, di sini sudah ada teks tentang aturan ketika sarapan pagi. Nanti anak-anak bisa membacanya pada LKS halaman 4. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain, yang pertama, mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Kemudian yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Selanjutnya yang ketiga, mengambil makan dan minum dengan tertib. Kemudian yang keempat, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Baik anak-anak, di sini pada aturan yang keempat itu ada kata Tuhan. Ini jika ada kata Tuhan berarti huruf depannya ini harus kapital ya anak-anak. Huruf T-nya itu harus kapital. Kemudian yang kelima, makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Kemudian yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Dan yang ketujuh, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Dan yang kedelapan adalah setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Pada aturan yang kedelapan itu juga ada kata Tuhan ya anak-anak. Kata Tuhan itu harus menggunakan huruf kapital. Jadi huruf T-nya ini harus menggunakan huruf besar. Aturan ketika sarapan pagi ini berguna untuk menjaga kesehatan tubuh ya anak-anak. Jadi harus
kita lakukan setiap pagi. Jadi sebelum melakukan aktivitas itu tentunya harus sarapan terlebih dahulu. Mari mengamati anak-anak. Jika kalian perhatikan teks tersebut dengan cermat, kata Tuhan ditulis dengan huruf besar atau kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Baik anak-anak, di sini sudah ada 2 kalimat sesuai dengan teks aturan ketika sarapan pagi. Ini ada kata Tuhannya ya anak-anak. Jika ada kata Tuhan, ini harus menggunakan huruf kapital. Yang pertama yaitu berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Huruf T-nya itu pada kata Tuhan itu menggunakan huruf besar ya anak-anak. Kemudian yang kedua, setelah makan berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Huruf T-nya itu juga harus besar. Jika ada kata Tuhan, huruf T-nya harus besar, jangan lupa. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Nah, kata ganti Tuhan ini sering digunakan ya anak-anak. Misalnya yang pertama Yang Maha Esa. Huruf pertamanya ini untuk kata ganti Tuhan itu harus besar. Misalnya yang pertama Yang Maha Esa, huruf Y-nya harus besar, huruf M-nya harus besar, dan huruf E-nya itu harus besar. Kemudian yang kedua Yang Maha Kuasa, itu sama, huruf Y-nya harus besar dan huruf M-nya itu harus besar. Kemudian yang ketiga Yang Maha Besar, huruf Y-nya itu besar dan huruf M-nya itu juga besar. Kemudian yang keempat ini ada Yang Maha Pengasih. Huruf Y-nya harus besar, huruf M-nya juga besar, kemudian huruf P-nya itu juga besar. Kemudian yang kelima ini ada Yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang ini juga Y-nya harus besar, kemudian huruf M-nya harus besar dan huruf P-nya ini juga harus besar dan sebagainya. Pada nomor 1-5 ini merupakan kata ganti Tuhan ya anak-anak. Jika ada kata ganti Tuhan, ini berarti harus menggunakan huruf kapital. Begitu juga dengan kata Tuhan, huruf T-nya itu juga harus besar. Kemudian tadi sesuai dengan nama agama, misalnya agama Islam, berarti huruf I-nya itu harus besar. Kemudian misalnya agama Buddha, berarti huruf B-nya itu harus besar. Selain itu ada kitab suci, misalnya Al-Quran, huruf A-nya juga harus besar dan huruf Q-nya itu juga harus besar. Seperti itu ya anak-anak. Mari menulis. Untuk yang pertama, tuliskan 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan sesuai gambar di samping dengan benar. Baik anak-anak, di sini sudah ada 5 gambar yaitu kata ganti Tuhan. Yang pertama ini Yang Maha Esa yang berwarna pink. Misalnya kalimatnya yaitu pencipta alam semesta ini adalah Yang Maha Esa. Yang ibu garis bawahi itu merupakan kata ganti Tuhan sesuai dengan yang ada di gambar ya anak-anak. Ini menggunakan huruf kapital untuk huruf pertamanya yaitu huruf Y, huruf M, dan juga huruf E. Kemudian yang kedua adalah Yang Maha Besar yang berwarna biru ya anak-anak. Ini yang ibu garis bawahi merupakan huruf kapital ya anak-anak, atau kata ganti Tuhan. Huruf kapital yang menggunakan kata ganti Tuhan. Untuk katanya ibu berikan contoh, negeri kita yang indah ini adalah karunia Yang Maha Besar. Kemudian yang ketiga atau yang C ini atau yang berwarna hijau ya anak-anak, untuk kata ganti Tuhannya yang ketiga yaitu Yang Maha Kuasa. Kalimatnya, contoh kalimatnya yaitu bumi dan isinya adalah ciptaan Yang Maha Kuasa.
Kemudian yang keempat, ini yang Maha Pengasih. Ibu berikan contoh kalimatnya, yaitu kita patut bersyukur kepada yang Maha Pengasih. Kemudian yang kelima atau yang E, keberagaman negara kita adalah karunia dari yang Maha Penyayang. Jadi yang Ibu beri tanda garis bawah itu merupakan kata ganti Tuhan. Jika ada kata ganti Tuhan, berarti harus menggunakan huruf kapital untuk huruf pertamanya. Kemudian yang kedua, bacakan kalimat yang telah kalian tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik anak-anak, nanti setelah anak-anak membuat 5 kalimat menggunakan kata ganti Tuhan, yaitu yang Maha Esa, yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kemudian anak-anak membacanya. Masih ingatkah kamu apa yang dilakukan sebelum makan? Tentunya kita harus berdoa sebelum makan ya anak-anak. Tujuan berdoa sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dapat diungkapkan melalui lagu. Misalnya lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan nada kuat dan nada lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Mari bernyanyi anak-anak. Baik anak-anak, di sini sudah ada lirik lagu Terima Kasih Ya Tuhan, ciptaan A.T. Mahmud. Pada lirik lagu Terima Kasih Ya Tuhan itu sudah ada tanda lebih dari dan juga kurang dari. Untuk tanda lebih dari, misalnya pada atau yang menghadap ke arah kanan ya anak-anak, ini di atasnya angka 3 itu merupakan tanda lebih dari. Berarti ini tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Kemudian tanda kurang dari atau di atasnya angka 5 ya anak-anak, seperti itu menghadap ke kiri, berarti ini tekanan nada lemah. Nanti anak-anak menyimak terlebih dahulu untuk lagunya, kemudian setelah itu anak-anak menirukannya atau menyanyikannya. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sudah tahukah kamu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Perhatikan tanda berikut. Nah, sebelum menyanyikan lagu tadi, kita sudah bahas tentang tanda lebih dari dan tanda kurang dari. Tanda lebih dari atau yang menghadap ke kanan seperti yang ada pada gambar, ini berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah.
Kemudian tanda kurang dari atau yang menghadap ke kiri, ini berarti tekanan nada lemah. Pada lagu berbirama 2/4, secara kanan kuat terdapat pada ketukan pertama. Sedangkan tekanan lemah ini terdapat pada ketukan kedua. Mari berlatih. Kerjakan sesuai perintahnya. Baik anak-anak, di sini sudah ada beberapa soal yang harus kita jawab. Yang pertama yaitu tanda lebih dari pada sebuah lagu, artinya tekanan nada sesuai dengan materi tadi. Untuk tanda lebih dari ini atau tanda lebih dari pada sebuah lagu itu artinya tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Kemudian soal yang kedua, pencipta lagu Terima Kasih Ya Tuhan adalah A.T. Mahmud. Kemudian yang ketiga, nyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan mengikuti petunjuk berikut. Baik anak-anak, di sini sudah ada petunjuknya, nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri untuk menyanyikan lagu Terima Kasih Ya Tuhan. Untuk petunjuk yang pertama yaitu perhatikan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Kemudian yang kedua, nyanyikan lagu secara berulang sesuai dengan tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu. Kemudian yang ketiga, jika telah mahir, iringi lagu dengan tepukan mengikuti pola tertentu. Kemudian yang keempat, gunakan alat musik ritmis dalam mengiringi lagu. Dan yang terakhir yaitu jika alat musik ritmis tidak ada, dapat kamu iringi dengan bertepuk tangan. Berarti boleh menggunakan tepuk tangan ya anak-anak. Nanti anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah sesuai dengan lagu tadi. Alat musik ritmis itu misalnya itu rebana, tifa, tamborin, kendang, dan lain sebagainya. Itu merupakan alat musik ritmis. Alat musik ritmis itu bisa dimainkan dengan cara dipukul, digoyang, ataupun digeser. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Semoga materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.